Presiden Amerika Serikat Donald Trump berangkat ke Cina. Sebelum berangkat, Trump membantah butuh Cina untuk menyelesaikan perang dengan Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump hari ini berangkat ke Cina. Trump berangkat ke Cina menggunakan pesawat Air Force One dengan pengawalan ketat. Rencananya di Cina, Trump akan bertemu dengan Presiden Cina Xi Jinping. Ini menjadi kunjungan pertama seorang Presiden Amerika Serikat ke Cina dalam 1 dekade. Dalam pernyataannya sebelum berangkat, Trump menyebut pertemuannya nanti tidak hanya membahas Iran, tetapi juga untuk meningkatkan kerjasama antar kedua negara. I don't think we need any help with Iran, to be honest with you. They're defeated militarily, and they'll either do the right thing or we'll finish the job. That we're going to have a great relationship for many, many decades to come. My relationship with President Xi is a fantastic one. We've always gotten along, and we're doing very well with China, and working with China has been very good. So we look forward to it. As you know, President Xi will be coming here. Pemirsa, jalan-jalan di Beijing dihiasi dengan bendera Amerika Serikat dan Cina yang dipasang di sepanjang jalan utama dan jalan raya untuk menyambut pertemuan Presiden AS Donald Trump dan Presiden Cina Xi Jinping. Dalam kunjungannya, kedua negara akan fokus membahas hubungan perdagangan, kerjasama ekonomi, dan diskusi strategis yang lebih luas antara Washington dan Beijing. Kunjungan tersebut diperkirakan akan mencakup pembicaraan tingkat tinggi dengan Presiden Cina Xi Jinping serta pertemuan dengan para pejabat senior Amerika Serikat yang mendampingi Trump, termasuk anggota tim ekonomi dan keamanan nasionalnya. Kunjungan diduga juga akan membahas mengenai konflik Iran, isu senjata nuklir, hingga ketegangan di Taiwan. Ini menjadi kunjungan pertama Presiden Amerika Serikat ke Cina dalam hampir 1 dekade. Sebelumnya, Wakil Perdana Menteri Cina He Lifeng bertemu dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent. Kedua pejabat bertemu di Incheon, Korea Selatan untuk melakukan perbincangan dagang. Pertemuan berlangsung tertutup di ruang VIP Bandara Internasional dengan pengamanan ketat. Pertemuan dilakukan menjelang dialog tingkat tinggi antara Trump dan Xi Jinping. Setelah pertemuan, Bessent bertolak ke Beijing untuk bergabung dengan Trump dalam kunjungannya ke Cina. Menteri Keuangan Korea Selatan, Ko Yoon Cheol, tidak berpartisipasi dalam pertemuan tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan keberhasilan atas uji coba rudal balistik antar benua RS-28 Sarmat atau Satan II. Ya, rudal super berat ini diklaim sebagai rudal terkuat di dunia pada saat ini. Pemerintah Rusia merilis sebuah video keberhasilan uji coba rudal balistik antar benua ICBM RS-28 Sarmat Satan II. Rudal ini memiliki jangkauan hampir seluruh titik bumi, yakni 36.000 km. RS-28 Sarmat Satan II ini juga memiliki hulu ledak rudal canggih yang dapat meluncur di atmosfer dengan kecepatan hipersonik. Rudal yang diklaim Rusia sebagai rudal terkuat di dunia ini telah resmi menggantikan rudal era Soviet R-36M Satan pada September 2023 lalu. Во-первых, это самый мощный ракетный комплекс в мире, не уступающий по мощности стоящему у нас на вооружении ракетному комплексу «Воевода», как только что было сказано, еще советского производства. Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в 4 раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога. Во-вторых, и это главное, ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории. Что, в-третьих, позволяет обеспечить дальность применения свыше 35 тысяч километров
с одновременно улучшенными в 2 раза характеристиками по точности. И, наконец, с возможностью преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны. Sementara itu, perusahaan energi nuklir Rusia Rosatom mendukung pengembangan industri energi berbasis nuklir skala besar-besaran di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang stabil serta ketergantungan energi dari pasukan Selat Hormuz membuat Indonesia memenuhi syarat untuk mengembangkan industri nuklir. Hal ini dinyatakan oleh CEO Rosatom, Alexei Linchachev dalam kunjungannya ke Jakarta. Очень впечатляющий темпы экономического роста. Более 5% каждый год. Президент ставит задачу более амбициозных цифр, перейти к 8% роста. А это значит, что нужны огромные объемы электричества. Чистой, устойчивой электроэнергии. Свою ложку дегтя в эту историю добавил конфликт в Ормузском проливе. Как известно, 25% нефти, 30% СПГ. Индонезийцы получали из этой территории, получали с месторождений Персидского залива. И это, конечно, является дополнительным энергетическим вызовом, на который надо отвечать. Атомная энергетика как раз лучший ответ на эти технологии. Ну и исходя из нашего опыта Росатома, мы предлагаем такое поэтапное движение в этом направлении, расширить все, что сейчас связано с подготовкой инфраструктуры, это кадры, исследовательские реакторы, и начать с малых станций с учетом специфики и со большого количества береговой линии, островов в этом индонезийском архипелаге. Мне кажется, плавучие станции будет самое такое приемлемое решение на первом этапе, а потом уже перейти к большой мощности. Kebakaran besar terjadi di sebuah lokasi proyek konstruksi yang belum selesai di distrik Shitun, Taichung, Taiwan. Api dilaporkan berasal dari tumpukan palet plastik di area basement lantai 2 dan dengan cepat membesar hingga memicu kepulan asap tebal di lokasi proyek. Warga sekitar menyaksikan asap hitam pekat membumbung tinggi ke langit disertai kobaran api yang cukup besar sehingga membuat suasana di sekitaran lokasi terlihat mencekam. Bahkan pemadam kebakaran dikerahkan untuk menangani insiden tersebut dan melakukan upaya pemadaman agar api tidak meluas ke area lainnya. Hingga kini pihak berwenang masih melakukan penanganan serta penyelidikan terkait dengan penyebab pasti dari kebakaran. Sementara itu, kebakaran besar disertai ledakan mengguncang pusat perbelanjaan tradisional di Pajan, Ekuador. Ya, api berkobar hebat memaksa petugas kewalahan mencegah si jago merah meluas ke kawasan sekitar. Rekaman video menunjukkan detik-detik saat salah satu ledakan terjadi di sebuah pusat perbelanjaan tradisional di kota Pajan, Ekuador. Kobaran api dilaporkan dengan cepat melahap bangunan komersial dan memicu sejumlah ledakan besar. Api terus membesar dan mengeluarkan asap tebal yang menyelimuti kawasan tersebut. Otoritas setempat menyebutkan tim darurat dikerahkan untuk membantu proses pemadaman. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Hingga saat ini belum ada laporan mengenai korban jiwa dalam insiden tersebut. Hujan deras mengguyur Provinsi Samsun, Turki, memicu banjir bandang dan melumpuhkan sejumlah kawasan. Banjir bandang menerjang sejumlah wilayah di Provinsi Samsun, Turki. Hujan deras yang turun secara tiba-tiba menyebabkan sungai meluap dan memicu arus deras yang mengalir di tengah permukiman warga. Jalanan berubah menjadi sungai dengan air berwarna coklat, menerjang kendaraan dan menyeret sejumlah mobil.
Media lokal melaporkan Sungai Haji Osman meluap setelah hujan lebat mengguyur kawasan tersebut pada malam hari. Akibatnya, 4 lingkungan di pusat distrik terendam banjir. Sedikitnya 12 orang mengalami luka-luka dan telah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Hingga kini, belum ada laporan mengenai korban jiwa atas musibah tersebut.